Kami mau mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Belum semuanya boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Kami juga mengucapkan shalom buat Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming melalui akun Facebook atau melalui akun YouTube. Kami mengucapkan juga selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Berapa orang yang rindu di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini? Kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Betapa kami rindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Betapa kami rindukan bertemu muka dengan muka bersama Engkau pagi ini. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami. Roh Kudus, Roh yang hidup, bekerjalah sebebas-bebasnya di tempat ini. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang rindu untuk menyembah Tuhan, dengan segenap hatimu buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari mulai angkat suaramu bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku ada semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuatku, bukan karena kehebatanku, hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang rindu kediamannya, Engkau yang rindu bertemu muka dengan muka bersama Dia. Buka suaramu, sembah Dia, angkat penyembahanmu. Jiwaku rindu, jiwaku haus bertemu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Oleh karena itu, ku bawa hidupku, ku bawa hatiku, hanya ucapan syukur, hanya penyembahan kami. Ya Yesus Tuhan. Mari ungkapkan isi hatimu, ungkapkan ucapan syukurmu pagi ini. Mari berikan yang terbaik bagi Dia lewat penyembahanmu saat ini, lewat pujianmu, lewat penyembahanmu. Hai jiwaku pujilah, hai hatiku serukan kebaikannya. Sungguh kami rindukan saat-saat yang indah seperti ini bersama dengan Tuhan. Sungguh kami rindukan saat-saat bersama-Mu di dalam bait-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau memuaskan setiap hati yang haus, hati yang rindu saat ini. Kami nyatakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, sama seperti di surga di gereja ini, di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, dan ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus, berkaryalah Kau di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day
I grow to love you, Lord. Come, Come, Holy Spirit, fall on me now. yes, I need your anointing. Come, your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datanglah Roh Kudus, Kau yang kami rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama belajar lagu ini. Katakan, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. mari katakan lebih lagi, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. kami nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari Bapak Ibu katakan,
Satu yang ku rindu bersama. Amin. Nikmati Mari yang rindu boleh angkat tanganmu, katakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat Engkau menjamah. Amin. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu, sekali lagi katakan, satu yang ku rindu. Oh Yesus, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu, oh satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu, biarkan musik saja, angkat suaramu, mari sembah Dia. Satu yang kami rindu, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati baik-Mu. Di saat kami bertemu dengan Tuhan, Engkau mengubahkan setiap kami. Yesus Tuhan.
Mari yang rindu mulai angkat suaramu sembah Tuhan. Mari buka isi hatimu kepada Tuhan lewat ucapan syukurmu. Sungguh indah hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Setelah berbulan-bulan kami ibadah di rumah, tetapi hari yang spesial ini kami mau datang di hadirat-Mu ya Aba. Kami mau bawa yang terbaik di hadirat-Mu. Yesus, mari buka suaramu. Yesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
Tuhan. Dengan segenap hati dan kerinduan kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang menuntun kami setiap hari Bapa. Setiap di dalam hidup kami Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan, kami rindu berkata, Tuhan Yesus, Engkau kekuatan dan perlindungan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Raja bagi kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya saat ini Tuhan, mujizat-Mu ada bagi kami. Engkau memberikan kami kesembuhan Tuhan, Engkau memberikan kami pemulihan, Engkau memberikan kami berkat yang melimpah atas setiap jeripaya usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Kami berkata kami diberkati Tuhan, kami berkemenangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Dan kami mengangkat tangan kami Bapa, kami berkata, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah negeri kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami, atas pemerintahan kami Bapa, dari pusat sampai ke daerah Bapa. Kami berkata diberkati Tuhan. Engkau memberikan hati yang bijaksana, roh yang takut akan Engkau Tuhan, atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami akan melihat bangsa kami diberkati lewat kepemimpinan mereka ya Allah. Dan pada saat ini juga kami berdoa bagi Tapanuli Utara tempat kami tinggal. Turunlah kasih karunia-Mu bagi Tapanuli Utara, bagi Tarutung Tuhan, bahkan bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa, bagi umat-Mu GBI Tarutung Kota. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anugerah yang besar Engkau limpah-limpahkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami, untuk kami boleh mendirikan rumah Tuhan yang kedua kalinya ya Allah. Dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan kami akan memakainya, oleh karena Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan secara rohani Bapa. Engkau berkati Bapak Niko Tuhan, Engkau berkati Bapak Bambang, Engkau berkati Tuhan Bapak Edi Prayetno, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Gunawan Panggabean ya Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam menceritakan kebenaran-Mu Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini, ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu akan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya lebih lagi Tuhan, Engkau membawa kami masuk dalam kehadirat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa orang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah? Kamu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing. Berapa orang yang percaya Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lain? Boleh lambaikan tanganmu, katakan amin. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan amin. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
Panggil dia bersama, katakan Yesuslah berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan, katakan dari kemuliaan, dari kemuliaan, sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang membawa kami dari kemuliaan yang satu ke dalam kemuliaan yang lainnya. Meskipun apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya janji-Mu iya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagimu lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi dengan segala hormat saja kita untuk bangkit berdiri bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saat pagi hari ini Tuhan kami menghampiri-Mu untuk datang sujud menyembah Engkau Bapa. Kami memberi dan mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan melawat kami lewat kebenaran-Mu, yaitu firman yang menghidupkan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan senantiasa mendampingi kami, akan senantiasa mengajari, menasehati, bahkan menuntun kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang mengerti dan memahami akan arti daripada firman-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semua kami hamba-hamba-Mu boleh sujud di hadapan-Mu Tuhan untuk merenungkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang senantiasa percaya, setia, dan tulus untuk mengikut Engkau. Terima kasih untuk pemberitaan firman pada saat siang hari ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap telinga, hati, pikiran kami, untuk kami boleh dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam saya ucapkan bagi setiap kita. Sungguh oleh karena kemurahan Tuhan maka kita boleh ada pada pagi hari ini dalam ibadah kita, ibadah raya dalam konsep new normal yang baru yang diterapkan oleh keadaan dan situasi melalui pemerintahan kita. Nah, dengan cepat mari kita akan buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-30. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat 17 saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15 sampai 17.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu bentuk aba-aba sinyal yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel mengalami banyak kesulitan, bahkan sampai hari ini bangsa pilihan Tuhan ini tetap mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan. Sehingga kita ambil tema dari pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu berbicara tentang kekuatan yang Tuhan sediakan dan yang akan kita miliki di saat masa-masa kesukaran yang sedang terjadi. Nah, saudaraku, tidak seorang di antara manusia yang tidak pernah mengalami masa sulit. Semua kita yang ada di tempat ini juga pernah mengalami hal yang sama. Dan kesulitan atau kesukaran ini sering membuat kita merasa khawatir, ragu. Bahkan boleh dikatakan hidup masa-masa sekarang ini penuh dengan kegelisahan. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kegelisahan itu hanya untuk melemahkan kita punya kekuatan, kita punya kemampuan. Nah, suatu saat Ayub berkata di Ayub 3 pasal 26 dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, jadi kegelisahan ini adalah menjadi sahabat atau sering bertemu dengan kita-kita ini. Namun dalam kondisi separah atau seberat apapun yang harus kita hadapi, Tuhan mengajari kita pada saat ini bagaimana kegelisahan itu kita gantikan menjadi sebuah kekuatan atau kemampuan. Dimana kalaupun kondisi tidak baik, kondisi sangat sulit, tapi ketika saudara dan saya mampu dan kuat, itu masalah itu kecil bagi orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya pada saat hari ini. Dikatakan di sini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam berbagai retorika kehidupan atau pergumulan permasalahan yang mencoba untuk merampas kebahagiaan kita hari-hari ini, Tuhan mengajarkan kita yang pertama bertobat. Bertobat ini adalah suatu perubahan sikap hati seseorang yang dulunya dia membuat sesuatu yang tidak baik, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam ketidakbenaran, tapi dia menyadari bahwa ketidakbenaran itu sungguh-sungguh amat membuat dia semakin gelisah, sehingga dia mampu untuk mengubah cara berpikir atau tingkah laku dia untuk bisa kembali kepada habitat awal, yaitu kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi bertobat itu bukan hanya sekedar menyesal, Bapak-Ibu Saudara. Menyesal itu belum tentu menjadi sebuah jawaban untuk kita mendapatkan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Tapi bertobat itu bicara tentang mengetahui kelemahan kesalahan apa yang kita dapatkan, yang kemudian kelemahan kesalahan kita itu boleh kita ukur sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan kemudian kita menyesal telah melakukannya, dan kita bertindak untuk menghentikan kelakuan yang tidak baik itu dengan catatan tidak akan mengulangi kembali. Ternyata kejahatan yang sama sering berulang-ulang sehingga ada istilah residivis atau tahanan yang sebentar keluar sebentar masuk. Dia masuk ke dalam lubang kubangan yang sama. Itu bukan bertobat. Itu hanya sekedar numpang hidup bebas yang kemudian masuk lagi di dalam tahanan. Demikian kehidupan banyak orang Kristen di akhir zaman ini. Sementara dia menyatakan diri telah dibebaskan oleh Tuhan, keluar dari penjajahan dosa itu, kejahatan itu, tapi suatu saat dia kembali membuka pintu penjara itu dan dia masuk di dalam. Dan saya yakin di dalam penjara, di dalam tahanan rohani ini, mereka juga mengalami kegelisahan. Tidak ada seorang tahanan yang mengaku bahwa dia nyaman di penjara. Dia senang.
Cuma di satu sisi mungkin dia senang tidak kerja lagi dikasih makan. Tapi yang pasti mereka tidak memiliki masa depan. Karena mereka sedang dibina secara mental. Nah kita ini yang mungkin suatu saat kita lari dari ini, hakikat daripada pertobatan itu. Kita sedang dibina secara mental kerohanian kita melihat pandemi atau situasi yang serba sukar di akhir zaman ini. Nah ini suatu bentuk tindakan atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Tuhan untuk meyakinkan manusia itu bahwa memang manusia itu bukan kepunyaan diri sendiri tapi kepunyaan Tuhan. Ada banyak orang ingin lepas dari kepemimpinan Tuhan dengan menciptakan dirinya sebagai Tuhan dalam dirinya. Artinya kehendaknya sendiri yang harus dia kerjakan. Namun pada saat ini bagaimana saya mendapatkan sebuah kemampuan atau kekuatan untuk boleh menghadapi masalah dan kesukaran yang sedang saya hadapi. Tuhan mengajarkan kita dengan prinsip bertobat. Ini sering kita ucapkan, sering kita dengar. Tapi apakah hakikat pertobatan itu telah menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain? Ini menjadi pertanyaan dan harus kita jawab dalam kondisi-kondisi yang sukar hari-hari ini. Dikatakan di sini dan tinggal diam. Diam bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Diam bukan berarti hanya dibatasi lewat masker yang ada di wajah kita. Diam bukan berarti hanya mengurangi volume daripada suara kita. Tetapi dengan tinggal diam di sini, itu berarti mengukur, menilai, mengevaluasi kembali keberadaan hati, jiwa dan pikiran kita. Karena ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sering pikiran ini berperang dengan hati nurani kita. Pikiran ini berkata harus melakukan sesuatu yang mungkin salah. Tapi sebenarnya hati yang ditaruhkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini senantiasa menetralisir kondisi, tindakan, pikiran, perkataan kita untuk berbuat baik. Jadi peperangan antara pikiran dengan hati ini perlu ada suatu upaya dalam diri kita masing-masing untuk memperdamaikan. Hendaklah hati kita yang nurani kita yang baik ini menjadi penguasa atas seluruh pikiran-pikiran yang sering berkelana ke sana kemari. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketersandungan seorang Hawa di Taman Eden pikiran. Di hatinya telah Tuhan taruhkan suatu firman, suatu aba-aba, suatu peringatan untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang itu. Tapi pikirannya dikuasai oleh iblis, dirayu, dibujuk. Sehingga dia melupakan ada penguasa, ada Tuhan yang tinggal di hatinya. Kemudian dia menjadi penguasa, bertindak sebagai pemimpin atas segala tindakan yang harus dilakukan. Itu awal dari dosa itu. Dan ini turun-temurun sampai kepada generasi kita hari ini. Sering pikiran kita ini berkelana ke sana kemari untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan akal budi kita, bukan dengan hati nurani kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kata Tuhan. Kenapa ini menjadi sebuah bentuk pertanyaan? Karena banyak orang memungkiri keberadaan Tuhan menjadi pemilik satu-satunya. Sehingga engkau bukan milikmu lagi tapi milikku, kata Tuhan. Nah status kepemilikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, wajar kita harus membuat suatu perenungan dalam kondisi yang serba sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi kalau orang Kristen tidak merenungkan kembali hakikat kerohaniannya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah masalah ini, dia termasuk pribadi yang gagal. Kita masuk dalam new normal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lewat, kondisi di Cina sangat luar biasa. Mereka menjadi sumber awal daripada sejarah pandemi ini. Dan dengan cepat mereka bisa memutar keadaan dari keadaan yang sukar menjadi keadaan yang stabil. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka memiliki cara hidup euforia untuk bersyukur, berpesta dan lain sebagainya, melakukan kegiatan seperti semula tanpa mempertimbangkan bahwa gelombang kedua dari pandemi ini sedang mengintai. Sedang mengintip. Sehingga dalam kurun waktu 2 hari dari satu yang terinfeksi ditemukan sampai 159 orang. Ini gelombang yang kedua. Tahun 1818 pernah ada yang disebut dengan flu Spanyol. Flu Spanyol ini merenggut bukan hanya seratusan ribu orang tapi jutaan orang.
Nah, pada saat mereka lepas dari flu Spanyol ini, mereka mendapatkan vaksin, mereka seakan-akan bebas, mereka berpesta pora di mana-mana, saudara. Bersyukur, bersuka cita dengan kemanusiaan mereka yang telah terlepas dari flu Spanyol ini. Tapi pada saat itu gelombang kedua virus ini merebak. 2 kali lipat dari korban yang pertama direnggut oleh flu Spanyol. Nah, sekarang kita masuk dalam transisi. Untuk kita bisa melihat bahwa gelombang kedua ini tidak akan terjadi di bangsa kita, di negeri kita, di keluarga kita, bahkan di pribadi kita. Nah, gelombang pertama hampir kita lalui. Jadi mau tidak mau konsep pemeliharaan kesehatan, penjagaan kita itu diterapkan dalam bentuk social distancing. Untuk kita tetap masuk dalam sebuah pola kehidupan yang baru. Secara rohani kita juga dituntut oleh Tuhan untuk masuk dalam pola kerohanian yang baru. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, ada di KTP-mu bahwa engkau pengikut Kristus, ternyata dalam setiap tingkah laku perbuatan, aktivitas kehidupanmu jauh menyimpang daripada nilai kerohanian yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Diam berarti hentikanlah segala sesuatu yang mungkin pernah terpikir di pikiranmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kurangi apa yang menjadi benih-benih pembelotan yang mungkin ada di hati kita. Dan kemudian dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, tinggal tenang bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tinggal tenang bukan berarti kita hidup santai. Kita hidup berkelana ke sana kemari, lari daripada koridor yang dipesankan kesehatan kepada kita. Tapi dikatakan dengan tinggal tenang. Apabila seseorang merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut, berdoa, saya yakin doanya tidak dijawab Tuhan. Hanya dengan tinggal tenang kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu bukan pribadi yang kasak kusuk, saudara. Dia tenang, dia damai, dia lembut. Nah, mungkin pada suatu saat kita mengalami masalah, mengalami kesukaran. Nah, pada saat masalah dan kesukaran itu mencoba menguasai tatanan kehidupan kita, kegelisahan muncul. Dan ketika kita gelisah, kita mencoba berteriak kepada Tuhan. Ingat, belum tentu ada jawaban. Karena seruan karena gelisah berbeda dengan seruan untuk memuji Tuhan. Suatu saat bangsa Israel ketika akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka dihadang oleh tembok yang tebal di kota Jeriko. Ada pahlawan-pahlawan yang perkasa di kota Jeriko yang menjadi batu sandungan bagi mereka untuk tidak mendapatkan tanah Kanaan sebagai tanah pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka sudah keletihan 40 tahun dalam perjalanan. Mereka tidak bawa pedang, tidak bawa senjata. Sedangkan untuk makan sendiri Tuhan harus sediakan. Mereka gelisah. Ya Tuhan mengajari mereka jangan gelisah. Tetap kuat. Cuma satu yang dianjurkan oleh Tuhan bagi mereka. Itu memuji Tuhan. Bersorak-sorai dan kelilingi kota itu. Apakah artinya sorak-sorai untuk bisa menghancurkan tembok yang tebalnya 7 meter. Tingginya sampai 14 meter. Mungkin secara natural kita tidak bisa menerima perkara ini. Tapi disitulah letak kekuatan yang Tuhan taruhkan bagi bangsa Israel. Untuk mendapatkan kemenangan dari kesukaran, dari penghalang, dari masalah yang ada di hadapan mereka. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Yang mungkin kita kecepatan kerja kita dibatasi. Proses ekonomi yang sering kita lakukan juga terhalang. Mungkin ada pendapatan kita yang berkurang dan lain sebagainya. Nah, ini akan memancing kita untuk gelisah. Tapi iblis memanfaatkan kegelisahan saudara dan saya untuk tidak bisa lolos dari perkara ini. Untuk saudara lemah. Tapi Tuhan mengajarkan hari ini dengan tinggal tenang. Dan percaya terletak kekuatan. Luar biasa saudara. Kita tidak tahu di balik dari masalah ini, di balik keterpurukan yang mungkin dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini. Ada suatu janji yang sangat indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari renungkan baik-baik.
Ada sebuah kisah saya baca di sosial media. Nah, seorang penjual tahu dia harus jalan kaki melalui pematang sawah untuk dijual ke kota, untuk supaya ada dia punya nafkah. Dan sudah tertentu ada angkutan yang menjemput dia di pinggir jalan untuk dibawa ke kota. Tapi naas saudara, ketika dia jalan di pematang sawah, dia terjatuh, tergelincir, tahunya semua amburadul masuk ke lumpur. Tidak bisa lagi dijual. Dia pulang dengan kecewa. Dia merintih, dia berteriak kepada Tuhan, kenapa Tuhan perhadapkan masalah ini kepada saya? Cuma itu ketergantungan hidup saya untuk saya bisa makan dan keluarga saya. Toh Tuhan izinkan saya harus jatuh di pematang sawah sehingga semua jualan saya habis. Dia pulang dengan sedih. Sampai di rumah dia berdoa. Dan kemudian tidak terlalu lama dia dapat kabar. Kendaraan yang terbiasa mengendarai kendaraan untuk berjualan di kota masuk jurang, semua penumpang tewas, saudara. Ini suatu hal yang tidak pernah dia pikirkan. Masa sukar itu menjadi sebuah kegelisahan dalam dirinya. Ternyata Tuhan berikan jawaban secara langsung dalam tempo beberapa jam. Dia dapat kabar apabila tahunya ini bisa dengan selamat dibawa ke kota lewat angkutan itu, dia tidak akan pernah pulang kembali ke rumahnya. Jadi misteri keberadaan Tuhan itu harus kita ukur dengan sampai seberapa besar saya punya iman kepada Tuhan. Dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalaupun mungkin kita berkata hari ini saya terpuruk, hari ini saya gagal, bukan berarti di balik kegagalan itu Tuhan tidak sediakan apa-apa bagi setiap kita. Yang penting percaya saja. Tidak usah bahas kiri kanan mengenai keadaan yang sedang terjadi. Gak usah repot mendengar berita-berita di sana di sini dan lain sebagainya, membuat engkau semakin gelisah. Tapi tenang. Mungkinkah seorang yang sedang mengalami kesukaran tenang? Tidak mungkin secara manusiawi. Tapi ketenangan ini harus kita dapatkan, sebab disitulah letak kekuatan kita, saudara. Sebuah syair lagu yang dinyanyikan oleh Edward Chen, ini terkenal lagunya, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji akan beri kekuatan, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tenang dan diam itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Dan kembali saya ingatkan bahwa di situ Tuhan sedang membawa kita kepada suatu atmosfer yang baru, situasi pikiran yang baru, new normal, pembaharuan dari sebuah sikap hati untuk kita boleh mendapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk mendekat kepada Dia. Suatu saat bangsa Israel mengalami masalah. Dalam kitab Habakuk ada suatu pelajaran yang kita pelajari dari bangsa Israel. Di Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini keterpurukan, ini masalah, ini kesukaran yang sedang dihadapi. Tetapi dikatakan di sini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bukan keselamatan dalam arti ekonominya dipulihkan, keadaannya disembuhkan, tidak. Tapi dia bersorak-sorai karena Tuhan menyelamatkan dia. Bukan secara fisik, tapi secara rohani dia tetap mengerti bahwa di balik masalah itu ada pembelajaran, ada nasihat, ada tuntunan, ada arah yang Tuhan tunjukkan bagi dia. Di ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini menjadi suatu pengalaman yang harus kita renungkan di akhir zaman ini. Perbanyak baca Alkitab, saudara. Sehingga atmosfer cara berpikirmu itu akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Tidak dipengaruhi dengan Allah yang terjadi di sekeliling kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu saat mungkin kita seakan-akan terkurung dalam sebuah ruangan yang sempit. Tidak ada ventilasi. Kita akan panik, kita akan gelisah. Tapi ingat, Tuhan tahu Anda ada di ruang sempit itu. Tuhan mengerti apa yang menjadi beban pikiran.
Dan Tuhan tidak pernah tutup telinga akan setiap seruan dan doamu, saudara. Karena apa? Karena memang doa kita itu sama dengan menghembuskan napas keduniawian kita. Sambil kita kembali menghirup roh Allah dalam diri kita. Itulah doa. Jadi bukan hanya sebatas kata-kata, tutur kata yang indah dengan syair dan lagu yang mungkin enak didengar oleh telinga orang lain. Kembali saya ingatkan, ini seorang ahli teologi berkata bahwa doa itu adalah hembusan napas keduniawian kita. Kemudian orang harus menghirup kembali napas yang baru, yaitu roh Allah. Nah, inilah menjadi sumber kekuatan kita. Sehingga kalaupun mungkin kita hari-hari ini mengalami banyak tekanan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sosial lainnya, ingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan kewajibannya bagi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi, dia sangat melihat apa yang menjadi keperluan. Postingan saya tadi pagi di Facebook berbicara tentang kasih. Kasih itu bukan berbicara ketika kita senang dibuat orang lain, maka kita mengasihi. Kasih itu bukan hanya sebatas ketika dia ada hubungan emosional dengan dia. Tapi kasih itu adalah gambaran Tuhan. Roh Allah yang terhirup dalam napas kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat bahwa memang Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi mereka. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kehadiranmu saat pagi hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami tinggal tenang, diam di hadirat-Mu. Ada banyak kegelisahan yang dimunculkan oleh dunia ini. Tapi kami teramat yakin kegelisahan tidak pernah menjadi jawaban atas seluruh pergumulan kami. Rasa khawatir dan takut tidak menjadi sebuah jawaban yang pasti untuk kami boleh keluar dari kesukaran itu. Tapi hanya dekat Allah saja. Itulah kekuatan kami. Dengan tinggal diam dan tenang di hadirat Allah, kekuatan baru Tuhan taruhkan bagi kami. Bagaimana kami Tuhan boleh tinggal tenang seumpama Tuhan tidak kami kenal dan tidak kami fahami. Untuk itu curahkan roh-Mu bagi setiap kami untuk meyakinkan kami pengenalan yang sempurna tentang Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya membawa kami di sorga yang kekal, tapi ketika kami masih ada di dunia yang sementara ini, Tuhan akan memagari kami siang dan malam, menjagai keluarga kami, menjagai seluruh pekerjaan kami, bahkan seluruh cita-cita kami, itu semua ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk selalu berdoa dengan jujur dan tulus. Bukan hanya oleh karena kepentingan dan kebutuhan yang kami perlukan sehingga kami butuh pertolongan dari Tuhan, tetapi kami inginkan ada suara Tuhan, ada kegerakan roh Allah yang mengarahkan, menuntun kehidupan kami ke mata air yang jernih. Sebab hanya Engkaulah air kehidupan yang kami butuhkan untuk kami boleh menikmati kehidupan sementara, bahkan hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sambut berkat penyertaan-Mu lewat firman ini. Untuk kami dikuatkan, diteguhkan, diingatkan, dinasehati. Sehingga kami menjadi pribadi yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi yang terjadi sekeliling kami. Karena Tuhan ada sebagai gunung batu dan pembela kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 21 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah kali ini kita akan memberikan persembahan pertama dan kedua sekaligus setelah selesai ibadah, yaitu persembahan umum, persepuluhan, pembangunan, diakonia ataupun ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping, sambil jemaat beranjak pulang dan memberikan persembahan di pintu. Kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini
pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari Menara 2 masih berjalan secara online yang akan live rally dari GBI Palembang pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FFA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa sementara ini masih dialihkan ke doa puasa online dari GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada pukul 8 WIB, ibadah kedua pada pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pada pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota, radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM, dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pukul 06.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat, dan tetap berdoa kita imani penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Bapak Ibu dipersilakan untuk keluar dari pintu sebelah kiri saya. Tetap jaga jaraknya Bapak Ibu sambil memberikan persembahan Bapak Ibu. Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Yesus Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Yesus Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan.